Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1441. Ye-Shikai menghilang di Gunung Suci tanpa jejak. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ia ditelan oleh monster raksasa itu. Kedua, ia menghilang begitu saja. Melalui pengamatan sebelumnya terhadap monster raksasa itu, kemungkinan pertama pada dasarnya telah dikesampingkan. Monster raksasa itu berbaring di tebing setiap hari untuk berjemur dan tidur, dan tampaknya ia tidak perlu makan sama sekali. Temperamennya juga sangat lembut. Setidaknya di hadapan anggota Tiga Aula, ia tidak menunjukkan penampilannya yang garang. Adapun kemungkinan kedua, menghilang begitu saja, ini juga merupakan keraguan terbesar. Ada banyak cara untuk membuat orang menghilang begitu saja, dan perjalanan waktu adalah salah satunya. Meskipun terdengar tidak masuk akal, bukankah para praktisi menghadapi beberapa hal aneh? Setidaknya inilah alasan untuk menjelaskan hilangnya Ye-Shikai. Perjalanan melintasi ruang dan waktu, benar atau tidak? Sulit dipercaya memikirkannya. Hantu itu bergumam, tetapi ngomong-ngomong, belum pernah ada yang mengalami perjalanan menembus ruang dan waktu, jadi tak seorang pun bisa menyangkalnya, dan konon katanya terjadi di Gunung Suci. Ya, memang ada legenda seperti itu dalam catatan Gunung Suci selama ratusan tahun, tetapi itu juga rumor yang diturunkan secara lisan, dan tak seorang pun pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi belum terverifikasi sejauh ini. Jiqian telah membaca banyak informasi dan berbicara banyak dengan Ye-Shikai, tetapi ia tidak mendengarkan saat itu. Perjalanan waktu, Dewa Bulan, apakah informasi tersebut mencatat kondisi terjadinya situasi ini, atau dengan kata lain, dalam keadaan apa perjalanan waktu dimungkinkan? Energi yang sangat kuat, meskipun hal-hal spesifiknya tidak jelas, tetapi jika tidak ada energi, seharusnya tidak memicu perjalanan waktu secara tiba-tiba. Sebaliknya, jika ada gelombang energi yang sangat kuat, seharusnya ada kemungkinan untuk membuka terowongan yang melintasi ruang dan waktu. Jika orang lain mendengar percakapan mereka berdua, mereka mungkin berpikir mereka gila dan hanya membicarakan kisah 1001 malam. Kalau tidak ada yang lain, aku tutup dulu. Nanti, setelah aku keluar dari reruntuhan Gunung Kunlun, aku akan pergi ke Eropa untuk menemuimu. Tuan Dewa Bulan, tunggu sebentar. Hantu itu tiba-tiba berteriak di ujung telepon. Ada lagi yang ingin kau katakan? Sudah kuputuskan. Aku akan membawa Istana Dunia Bawah ke reruntuhan Gunung Kunlun. Apa? Bagaimana mungkin? Para penguasa daftar kegelapan, begitu pula Doris dan Aphrodite, semuanya mengincar Istana Dunia Bawah. Kalau kau bawa semua orang ke sini, siapa yang akan tinggal di markas? Jiqian langsung menolak. Tidak ada yang akan tinggal. Kita tidak membutuhkan tempat ini lagi, kata hantu itu acuh tak acuh. Apa katamu? Kita semua akan mengevakuasi markas dan meninggalkan markas kosong. Selama kita masih di sana, kita bisa membangun 10, 20, atau 30 markas seperti ini, tapi kalau tidak ada bos, apa gunanya mempertahankan markas ini? Nada bicara Ghost tegas, dan terdengar tekadnya. Perjalanan waktu hanyalah kemungkinan yang kubicarakan denganmu. Mungkin tempat rahasia ini sama sekali tidak ada di reruntuhan Gunung Kunlun. Jiqian tak tahan melihat Istana Dunia Bawah hancur seperti ini, namun tetap membujuknya. Sekalipun kemungkinannya hanya 1:10.000, aku akan mencoba. Bukankah kau juga bilang itu mungkin? Apa kau tidak ingin menemukan bosnya? Tanya Ghost balik. Tentu saja. Aku juga berpikir begitu. Tanpa basa-basi lagi, aku akan membahas masalah ini dengan Nightmare dan yang lainnya sekarang. Tidak perlu dibahas, kami sangat setuju. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari pintu ruang konferensi. Ghost perlahan menoleh. Mimpi buruk, Putri Iblis, pembunuh jiwa, dan sekelompok pemimpin Istana Dunia Bawah berdiri di pintu, menatapnya. Kita semua setuju untuk pergi ke reruntuhan Gunung Kunlun. Selama kita bisa menemukan orang dewasa, kita tidak peduli dengan markas ini. Mimpi buruk berkata dingin, acuh tak acuh seperti gayanya, tetapi kali ini, ia serius. Besok, ketika kau tiba di Yanjing, hubungi aku dan aku akan menyuruh seseorang menjemputmu. Dinasti Qin. Apa? Pergi ke Dongjun. Sebuah berita yang agak tak terduga namun sudah diduga. Ya, kami baru saja menerima perintah mobilisasi. Tim kavaleri kami akan pergi ke Dongjun, kata Ye-Shikai ringan. Ketika Han Hao menerima perintah Meng Tian, ia juga terkejut. Hanya Ye-Shikai, yang seharusnya paling terkejut, yang setenang air, seolah-olah. Ia sudah menduganya sejak lama. Tuan, ada apa? Ngomong-ngomong,
Ini ada hubungannya denganku. Jenderal Meng mempromosikanku ke kantor letnan kabupaten, tetapi sudah ada Tuan Han di Kabupaten Hene, dan posisi itu sudah penuh, jadi kami dipindahkan ke Dongjun. Baru-baru ini terjadi beberapa pemberontakan di sana, dan kurasa Jenderal Meng ingin aku memimpin pasukan untuk menumpasnya. Ye Sikei menjelaskan. Apakah kau akan menjadi letnan kabupaten? Tanya Mancang langsung. Kau mau? Letnan kabupaten adalah komandan semua pasukan di suatu kabupaten, yang ditunjuk oleh Yang Mulia Kaisar pertama sendiri. Terlebih lagi, prestasi militerku belum cukup, jadi aku dipindahkan ke Dongjun untuk bertugas di bawah komando letnan kabupaten Dongjun. Karena kau akan pergi, tentu saja kita harus pergi bersama, kata Mancang. Baik, Tuan, aku akan mengikutimu sampai mati. Suesan juga setuju. Tuan, kami semua bersedia mengikutimu. Kemanapun kau pergi, kami akan pergi. Para prajurit kavaleri berteriak satu demi satu. Tuan, selain 2.000 kavaleri, kita juga punya 3.000 infanteri di daerah ini. Apa mereka tidak mau ikut dengan kita? Saat itu, seorang prajurit bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kita semua pergi, maka tidak akan ada lagi prajurit di daerah Heyang. Posisiku sebagai komandan garnisun daerah Heyang akan diambil alih oleh Li Ji. Li Ji awalnya adalah bawahan Tuan Han, dan kita punya sedikit persahabatan. Aku dan Sangguan merasa lega bisa menyerahkan 3.000 prajurit ini kepadanya, kata Ye Sikei ringan. Baiklah, kita bisa kembali. Cepat berkemas, dan kita akan segera kembali ke daerah Heyang. Apa, Tuan, kita tidak ingin dievaluasi di daerah Huai. Tidak, kita harus bergegas ke Dongjun dalam 10 hari, jadi waktunya mepet. Ayo kita berangkat sekarang dan kembali ke Kabupaten Heyang, lalu berangkat ke Dongjun dalam 5 hari. Ya, larut malam. Semuanya, cepatlah dan sampai di Kabupaten Heyang sesegera mungkin. Ye Sikei meminta para prajurit untuk melakukan perjalanan siang dan malam dan bergegas kembali sesegera mungkin. Banyak dari mereka adalah anak-anak lokal Kabupaten Heyang. Keluarga mereka ada di Heyang. Tak lama lagi, mereka akan dipindahkan ke Dongjun, di mana mereka mungkin tidak dapat bertemu keluarga mereka selama setahun. Ye Sikei berharap dapat kembali lebih awal agar mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga mereka. Ngomong-ngomong, Ye Sikei tiba-tiba menginginkan sesuatu dan memanggil Suesan. Tuanku, apa yang Anda inginkan? Temui Hualiandi, jelaskan situasinya padanya, lalu langsung pergi ke Heyang untuk menemukan kami. Ye Sikei memerintahkan. Tuanku, saya bisa menemukan seseorang, tetapi Hualiandi bukan orang biasa. Jika saya tidak punya alamat, saya tidak bisa menemukannya sama sekali. Jangan khawatir, aku punya alamatnya. Bab 1442. Ye Sikei membisikkan nama tempat di telinga Suesan. Ketika mereka berpisah di kedai teh terakhir kali, Hualiandi mengatakan kepadanya bahwa jika ada sesuatu yang mendesak, dia harus pergi ke sini. Ye Sikei hendak meninggalkan Kabupaten Hene, yang merupakan masalah besar. Jika dia tidak memberitahu Hualiandi, dia pasti akan terus berbicara ketika mereka bertemu lain kali, jadi dia meminta Suesan untuk membawa seseorang untuk memberitahunya. Baiklah, aku akan segera pergi. Ye Sikei memimpin tim kavaleri, menempuh perjalanan sejauh 600 mil sehari dan 300 mil di malam hari, dan kembali ke Kabupaten Heyang hanya dalam waktu 2 atau 3 hari. Hei, Ye Tua, mengapa kalian semua kembali? Ketika Ye Sikei memimpin pasukannya kembali ke Kabupaten Heyang, Sangguan Jian bahkan belum sempat menerima berita dari utusan di stasiun pos, dan tim kavaleri telah tiba lebih dulu. Kami menerima perintah pemindahan. Ye Sikei menyerahkan dokumen di dalam tas kepada Sangguan Jian. Meng Tian juga ingin lebih mempromosikan Ye Sikei, sehingga ia dapat dipindahkan ke pengadilan di masa depan dan menjadi tangan kanannya. Ada banyak pemberontak di Dongjun sekarang. Meskipun jumlah total orangnya tidak sedikit, skalanya tidak besar. Daripada menjadi pasukan pemberontak, lebih baik mengatakan bahwa beberapa bandit dan perampok telah berkumpul bersama. Jika mereka bertemu dengan kavaleri Ye Sikei, mereka pasti akan runtuh hanya dengan satu sentuhan. Tombol. Apa? Kita akan pergi ke Dongjun, kapan berita ini datang? Tanya Sangguan Jian. Baru saja menerimanya. Dalam 10 hari, kita harus melapor ke kantor gubernur daerah di Dongjun. Sangguan, kau ikut denganku. Ye Sikei menjelaskan. Apakah ini begitu tiba-tiba? Baiklah, kita akan pergi dengan kavaleri, dan 3.000 saudara yang tersisa akan dipimpin oleh Jenderal Li Ji.
Kau harus mempersiapkan sedikit dan melakukan pekerjaan dengan baik untuk menyerahkannya. Baiklah, aku mengerti. Sang Guan Jian mengangguk sebagai jawaban, tetapi dia merasa bahwa semua ini terlalu tiba-tiba dan sangat tidak terduga. Hari-hari ini, biarkan anak-anak setempat pulang untuk mengunjungi orang tua mereka. Perintah Ye Shikai. Dia tidak tahu kapan dia bisa kembali dari Dongjun kali ini, jadi dia juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada He Linghan. Sementara masih ada waktu dalam beberapa hari ke depan, dia berencana untuk beristirahat dengan baik selama beberapa hari. Baiklah, aku akan segera mengaturnya, dan memberi mereka sejumlah uang. Desa Sangsui. Ye Shikai kembali ke desa sendirian tanpa pengawalnya. Hei, Jenderal Ye, bukankah kamu memimpin pasukan ke Kabupaten Huai? Mengapa kamu kembali lagi? Dalam perjalanan, Ye Shikai bertemu dengan beberapa orang tua di desa. Desa Sangsui adalah desa kecil dengan jumlah penduduk yang tidak banyak. Dengan munculnya Ye Shikai, seorang jenderal sayap, tentu saja, satu orang menyebarkan 10, 10 menyebarkan 100, dan sekarang semua orang di desa mengetahuinya. Aku baru saja menerima perintah militer. Aku akan segera dipindahkan ke Dongjun dan bertugas di Wei Mansion Kabupaten. Ye Shikai turun dan menjelaskan. Rumah hakim daerah, hebat sekali, saya harus mengucapkan selamat kepada kalian. Kalian terlalu sopan, para senior. Ye Shikai mengobrol sebentar dengan mereka dan terus berjalan. Ketika dia tiba di rumah He Linghan, dia melihatnya duduk di halaman sambil menjahit pakaian. Dia tidak mengangkat kepalanya sampai kuda perang Ye Shikai meringkik. Kau, bagaimana kau bisa kembali secepat ini? Kakek bilang kau baru saja berangkat ke Kabupaten Huai beberapa hari yang lalu. He Linghan terkejut dan bahkan lupa mengundang Ye Shikai masuk. Ada mutasi baru, jadi aku membawa pasukan kembali. Ye Shikai tersenyum pahit. Oh, ngomong-ngomong, cepatlah masuk, Tuan Muda. Keduanya memasuki rumah, dan He Linghan menuangkan secangkir teh hangat untuk Ye Shikai. Sebenarnya, aku menerima perintah baru. Dalam beberapa hari, aku akan pergi, jadi aku secara khusus mengucapkan selamat tinggal padamu. Ye Shikai berdiri dan membungkuk. Selamat tinggal, Tuan Muda, apakah kau akan pergi ke suatu tempat? He Linghan panik setelah mendengar ini, dan cangkir teh di tangannya jatuh ke tanah. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar tidak ingin Ye Shikai pergi. Pergi ke Dongjun. Kali ini aku akan pergi ke Kabupaten Huai karena aku menerima perintah pemindahan ini. Aku harus bergegas ke Dongjun dalam waktu 10 hari. Apa? Kamu terburu-buru untuk pergi? He Linghan menunjukkan ekspresi khawatir, memegang pergelangan tangannya dengan kedua tangan, memegangnya erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Baiklah, aku akan pergi dalam beberapa hari. Ye Shikai mengangguk sebagai jawaban. He Linghan menggigit bibirnya dengan ringan, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan tetapi tidak dapat mengatakannya. Tuan Muda, apakah Anda akan kembali? Tentu saja, tetapi mungkin butuh waktu lama. Ye Shikai tentu saja ingin membawa He Linghan pergi bersamanya, tetapi keluarga He telah tinggal di desa Sangsui selama beberapa generasi. Jika mereka benar-benar harus pindah, itu akan terlalu merepotkan. Terlebih lagi, Paman He jelas tidak mau meninggalkan kampung halamannya, dan Ye Shikai tidak ingin mereka pergi dari sini. Karena kamu akan pergi, kamu harus menjaga dirimu sendiri di masa depan. He Linghan berbalik perlahan, dengan nada menangis. Ye Shikai ingin menariknya ke dalam pelukannya untuk menghiburnya, tetapi dia ragu-ragu dan hanya meletakkan tangannya di bahunya. Baiklah, Tuan Muda, jarang sekali kamu kembali. Kamu pasti belum makan. Aku akan pergi ke dapur dulu. He Linghan diam-diam menyeka air mata di matanya, memaksakan senyum, dan langsung berjalan ke dapur tanpa menunggu Ye Shikai berbicara. He Linghan tidak ingin membiarkan dia melihat sisi sedihnya. Bandara Yanjing yang modern. Puluhan orang perlahan turun dari pesawat penumpang besar. Meskipun mereka tidak berpakaian, alternatif, secara khusus, permusuhan yang terpancar dari mereka tetap menarik banyak orang yang lewat untuk melihat mereka. Mengapa kita begitu mencolok? Miehun bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah orang-orang di Yanjing sangat suka melirik orang. Aura pembunuh yang terpancar darimu dapat tercium dari jarak 10 meter. Tidakkah kau merasakannya? Mengyan menjawab dengan dingin. Aura pembunuhmu tidak kalah dariku. Baiklah, berhenti bicara. Hantu itu memberi isyarat kepada semua orang untuk bubar. Keruntuhan Gunung Kunlun akan segera dibuka. Selain keluarga kultivator Tiongkok, banyak kultivator asing juga datang. Masuknya orang-orang ini pasti akan menarik perhatian Biro Keamanan Nasional.
Sekarang karena Ye tidak ada di sini, sebagai penasihat militer, Istana Hades, dia tentu saja tidak ingin semua orang berselisih dengan Biro Keamanan Nasional di Yanjing. Pada saat ini, sekelompok orang berpakaian putih perlahan berjalan ke arah mereka. Sekelompok orang berpakaian putih, dan sekelompok orang berpakaian hitam, sangat menarik perhatian. Anda pasti Tuan Guli, kan? Pria tua yang memimpin sekelompok orang berbaju putih itu tampak familiar. Ia adalah pemimpin pasukan kabut putih keluarga Ji, Chen Ligong, dan juga orang kepercayaan Ji Tao dan Ji Qian. Ji Qian mengutusnya untuk menyambut langsung sekelompok orang dari Istana Dunia Bawah, yang menunjukkan betapa ia sangat menghargai mereka. Ini saya, Tetua Chen. Kita bertemu lagi. Bos sudah sangat familiar dengan nama barunya, dan di Yanjing, rasanya lebih wajar untuk memanggilnya dengan nama ini. Nyonya tertua meminta saya untuk menyambut Anda. Kalian semua datang dari jauh. Terima kasih atas kerja keras kalian. Mobil sudah disiapkan untuk kalian. Silakan. Masuk. Terima kasih banyak. Gos melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk mengikuti. Mobil khusus keluarga Ji sudah menunggu di luar. Bukankah Nona Ji datang sendiri? Nyonya tertua sangat sibuk dan benar-benar tidak punya waktu untuk keluar. Mohon maaf. Bab 1443. Setelah naik mobil khusus yang disediakan keluarga Ji, Gos merasa lega. Setidaknya mereka tidak bertemu dengan anggota Biro Keamanan Nasional, kalau tidak, mereka mungkin akan mendapat masalah lagi. Keluarga Ji adalah keluarga besar di Yanjing. Dengan bantuan mereka, semua orang di Istana Dunia Bawah dapat tinggal di Yanjing dengan aman. Tetua Chen, reruntuhan Gunung Kunlun penuh bahaya. Jika kau pergi ke sana, apa kau tidak khawatir tentang nyawamu? Gos tiba-tiba bertanya. Haha, Tuan Gu bercanda. Karena aku adalah tetua keluarga Ji, tentu saja aku akan melakukan yang terbaik untuk kepala keluarga. Terlebih lagi, aku juga ingin melihat apa yang begitu kuat di Gunung Kunlun. Chen Ligong tidak mengubah ekspresinya. Gos tidak bertanya lagi setelah mendengar ini. Karena dia bisa menjadi orang kepercayaan Ji Tao, bagaimana mungkin dia menjadi seorang pengecut yang rakus akan hidup dan takut mati? Saya lebih pragmatis, atau lebih sadar diri. Jika risiko pergi ke Gunung Kunlun terlalu besar, saya tidak akan pergi apapun yang terjadi. Gos mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan enteng. Benarkah? Tapi bukankah Tuan Gu juga datang ke sini, dan dia membawa semua orangnya? Chen Ligong bertanya balik. Tentu saja berbeda. Kami di sini untuk menyelamatkan seseorang, tetapi kalian keluarga hanya melakukannya untuk keuntungan kalian sendiri. Gos membalas. Haha. Jika Tuan Gu berkata begitu, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya hanya punya satu misi, yaitu mematuhi perintah kepala keluarga. Keluarga Ji. Gos, akhirnya kalian di sini. Ji Qian berjalan ke pintu dan secara pribadi menyambut semua orang ke dalam mansion. Ada banyak orang di mansion, jadi Ji Qian sudah meminta pelayan untuk membersihkan kamar untuk mereka. Di sekelilingnya adalah kediaman pasukan kabut putih. Dewa Bulan, maafkan saya. Saya tidak ada di sana saat konferensi Dewa Bulan. Gos pertama-tama meminta maaf kepada Ji Qian. Antara Istana Ming dan Gusin, ia memilih yang terakhir. Maka, ia merasa sangat bersalah atas hilangnya Ye Sikai saat konferensi Dewa, sehingga ia kembali ke Istana Ming kali ini. Baiklah, tidak perlu bicara lagi. Ini bukan salahmu. Dia memintamu untuk tinggal bersama Nona Gu di Laut Cina Timur karena dia tidak ingin kau terlibat dalam urusan Istana Dunia Bawah. Hari ini kau bisa kembali memimpin Istana Dunia Bawah, dan aku seharusnya berterima kasih padamu. Ji Qian menghiburnya. Ia sebenarnya tidak ingin pergi ke Gunung Kunlun bersama keluarganya untuk mencari harta karun, tetapi karena Gunung Kunlun dikabarkan memiliki tempat rahasia yang dapat melintasi ruang dan waktu, mungkin kita bisa menemukan petunjuk tentang Ye Sikai. Dalam hal ini, Ji Qian berkata bahwa ia akan pergi melihatnya apapun yang terjadi. Hantu, kali ini kau beraksi bersama keluarga Ji, kau harus menyembunyikan identitasmu. Tempat ini berbeda dengan di luar negeri. Selain 4 keluarga besar di Yanjing, ada juga keluarga di Chang'an, Donghai, Jiangnan, dan tempat lain yang akan pergi ke reruntuhan Gunung Kunlun. Beberapa dari mereka mengenalmu. Jika kau ketahuan, aku khawatir kau akan diincar sebelum pergi ke reruntuhan. Ji Qian mengingatkan, dan mereka pun mengikuti keluarga Ji. Jika identitas mereka terbongkar, pasti ada beberapa keluarga yang akan bersikap tidak baik terhadap keluarga Ji, dan itulah yang tidak ingin dilihat Ji Qian. Tentu saja.
Dinasti Qin. 3 hari berlalu dengan cepat, dan hari ini adalah waktunya bagi pasukan untuk berangkat. Tuan, tolong jaga dirimu setelah tiba di Dongjun. He Linghan secara pribadi mengenakan baju zirah untuk Ye Shikai, dan keduanya berjalan menuju pintu rumah mereka. Perpisahan dua orang yang dekat terasa sangat menyakitkan, dan Ye Shikai bersikeras agar He Linghan hanya mengantarnya sampai depan pintu rumahnya. Kalau tidak, jika ia berjalan terlalu jauh, hatinya akan semakin sakit. Linger, kau juga harus menjaga kesehatanmu. Aku telah meninggalkan puluhan penjaga di desa, dan mereka akan melindungimu. Lagi pula, kali ini mereka akan pergi ke kediaman gubernur daerah yang jaraknya ratusan mil. Jika He Linghan berada dalam bahaya di masa depan, seperti bertemu dengan beberapa pengganggu, Ye Shikai tidak akan mampu melindunginya tepat waktu. Ini lebih baik tidak usah. Aku seorang gadis, dan jika aku diikuti oleh begitu banyak prajurit, penduduk desa pasti akan membicarakannya. Kalau begitu biarkan mereka membicarakannya. Kali ini, Ye Shikai sangat kuat dan bersikeras meninggalkan para penjaga, jadi He Linghan tentu saja tidak bisa mengalahkannya. Aku pergi sekarang, Linger, tunggu di rumah dan kembali lagi nanti. Ye Shikai berkata lembut, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan mencium pipi He Linghan. Tuan muda, Anda. Wajah He Linghan tiba-tiba memerah. Meskipun mereka berdua sudah saling memahami perasaan masing-masing, He Linghan cukup konservatif dalam hatinya. Wanita cantik adalah pasangan yang cocok untuk seorang pria sejati. Linger, ketika aku kembali, aku akan datang untuk menikahimu, bagaimana? Kata-kata Ye Shikai mengejutkan. He Linghan tidak pernah menduganya. Ia tiba-tiba berbalik. Meskipun keduanya sudah dekat sejak lama, ia masih merasa malu ketika benar-benar mendengarnya. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, saya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda. Ye Shikai berkata sambil tersenyum, berbalik dan menunggang kuda perangnya, berteriak keras, Linger, ingat, tunggu aku kembali dan menikahimu. Lapangan parade Kabupaten Heyang. Tuan Ye, kita akan segera pergi. Apakah Anda sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Nona He Anda? Tanya Sang Guan Jian. Ya, tentu saja, itu adalah perpisahan yang sangat megah. Ye Shikai mengingat kejadian tadi dan hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah pasukan sudah berkumpul? Ya, semua prajurit kavaleri telah tiba dan sedang menunggu perintah Anda. Ayo pergi. Semoga saudara-saudara ini punya kesempatan untuk pulang. Sekelompok prajurit kavaleri berangkat dari lapangan parade. Meskipun Kabupaten Heyang berada di persimpangan kedua kabupaten, tujuan mereka adalah ibu kota Kabupaten Dongjun, Kabupaten Puyang. Dimulai dari Kabupaten Heyang, dibutuhkan perjalanan yang panjang untuk sampai ke sana. Persimpangan kedua kabupaten. Pak Tua Ye, setelah menyeberangi sungai di depan, dianggap memasuki Dongjun. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya saya di Dongjun. Sang Guan Jian memandangi pemandangan di depannya dan cukup emosional. Beberapa bulan yang lalu, ia hanyalah seorang kepala desa, dan wilayah hukum yang ia kelola hanya beberapa desa. Tak disangka, ia kini telah menjadi seorang perwira militer yang memimpin 1000 orang. Sungai di depan relatif deras, dan hanya ada sebuah jembatan kayu kecil di dekatnya, yang hanya cukup untuk dilewati beberapa kuda berdampingan. Semua pasukan, dengarkan. Seberangi jembatan kayu secara berurutan dan berkumpul di seberang sebelum berangkat. Ye Shikai tidak terburu-buru. Ia menunggang kudanya sendiri untuk menguji daya dukung jembatan kayu sebelum membiarkan pasukan kavaleri lewat satu persatu. Baik. Setelah mendengar perintah itu, pasukan kavaleri segera berbaris dalam 4 baris dan perlahan menyeberangi jembatan kayu. Haha, mereka terjebak, tembak. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari ladang gandum tak jauh dari sana. Ratusan orang tiba-tiba berhamburan keluar dari ladang gandum. Sebelum semua orang sempat bereaksi, anak panah melesat ke arah jembatan kayu, menjatuhkan lebih dari selusin prajurit kavaleri di jembatan kayu. Kuda-kuda itu tiba-tiba ketakutan oleh anak panah dan melompat ke sungai bersama orang-orang, tampak malu sejenak. Hati-hati dengan serangan musuh, ikuti aku untuk bertarung. Teriak Sang Guan Jian keras, memegang tombak panjang di tangannya, dan bergegas menunggang kuda. Bab 1444. Pemberontakan dari segala arah. Ye Shikai menanggapi dengan tenang. Gandum tumbuh di kedua sisi sungai. Para penyerang ini bersembunyi di ladang gandum. Ketika pasukan kavaleri belum menyeberangi sungai, mereka menyerang aliran tengah dan menembakkan panah, berharap dapat membuat tim kavaleri kacau tanpa perlawanan. Namun, Ye Shikai juga menemukan bahwa sebagian besar penyerang ini mengenakan pakaian sipil.
Mereka tampaknya bandit atau pemberontak di dekatnya. Sersan yang telah menyeberangi sungai, ikuti aku. Sersan lainnya cepat menyeberangi sungai. Teriak Yesikai, dan puluhan penunggang kuda di sekitarnya menerkam ladang gandum seperti harimau. Lagi pula, mereka telah dilatih oleh instruktur serigala dan memiliki pengalaman tempur yang sesungguhnya. Bahkan jika tim kavaleri diserang tiba-tiba, mereka dapat mengatasinya dengan mudah. Terlebih lagi, mereka menghadapi para pemberontak dengan senjata tua dan baju zirah yang rusak. Tim kavaleri, yang telah pulih dari keterkejutan mereka, dengan cepat menyerang. Para pemberontak menderita banyak korban dan hanya bisa mulai mundur. Pada saat yang sama, aliran kavaleri yang stabil telah menyeberangi sungai dan menyerbu para pemberontak. Saudara-saudara, ada dataran di luar ladang gandum. Mereka tidak bisa lari. Serang dan kalahkan mereka. Teriak mancang lantang. Ratusan prajurit kavaleri mengejar mereka sepanjang jalan. Lagi pula, jumlah pemberontak sedikit dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mereka segera tumbang. Bunuh mereka. Semuanya, perhatikan, ingat untuk membiarkan mereka hidup-hidup, teriak Yesikai. Para pemberontak ini berhasil menyergap ladang gandum terlebih dahulu. Mereka pasti telah memperhitungkan waktu untuk menyeberangi sungai. Namun, mereka meremehkan efektivitas tempur tim kavaleri. Serangan mendadak itu gagal dan malah membakar diri mereka sendiri. Ya, semua pasukan dengarkan perintah, kepung kelompok orang ini dari kiri dan kanan. Setelah mendengar perintah itu, Sang Guanjian segera memerintahkan kavaleri untuk berputar dari kiri dan kanan dan mengepung kelompok itu di tengah. Kuda perang itu berkaki 4, dan orang-orang tidak dapat menerobosnya hanya dengan 2 kaki. Mereka terkepung dalam beberapa detik. Lepaskan senjata dan menyerah. Cepat menyerah. Para prajurit mengepung sekelompok orang di tengah dan berteriak keras. Melihat situasi telah berakhir, sekelompok orang itu tentu saja tidak akan bertarung sampai mati. Mereka melemparkan tombak dan busur mereka ke tanah dan mengangkat tangan untuk menyerah kepada para prajurit. Tangkap mereka semua. Sang Guanjian memberi perintah, dan semua prajurit turun dari kuda dan berjalan maju untuk membawa semua orang ini pergi. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Yesikai tiba-tiba berteriak, siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin? Semua orang saling memandang, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Menyerang pasukan Qin secara terbuka adalah kejahatan pemberontakan. Sekali tertangkap, itu adalah hukuman mati atau kejahatan berat. Saya ulangi lagi, siapa pemimpinnya? Yesikai berteriak, dan semua orang terkejut. Tidak perlu diperiksa, ini aku. Pada saat ini, seorang pria kuat berdiri dari kerumunan. Siapa kalian dan mengapa kalian menyerang pasukanku? Tanya Yesikai dingin. Bah, elang dan anjing Qin semuanya kaki tangan harimau. Cepat atau lambat, mereka akan ditumbangkan. Pria kuat itu mulai mengumpat, dan mancang menghampiri dan meninju perutnya, yang membuatnya terdiam. Jadi, kalian pemberontak lokal, kata Yesikai ringan. Lalu kenapa? Pak Tuaye, menurut hukum, mereka yang memberontak bisa dibunuh di tempat. Kita baru saja memasuki Dongjun dan lebih dari selusin saudara telah tewas. Mereka harus membayar harganya. Sang Guanjian sangat marah dan ingin membunuh orang-orang ini untuk membalas dendam saudara-saudara kavaleri. Baik, Jenderal, bunuh mereka dan balas dendam saudara-saudara. Semua saudara seiman serempak. Semuanya diam, teriak Yesikai. Kita baru di sini, mari serahkan masalah ini kepada letnan daerah untuk diputuskan. Yesikai tidak terburu-buru membunuh mereka untuk melampiaskan amarahnya. Lagi pula, ini Dongjun, dan dia masih punya banyak hal untuk diselidiki. Lagi pula, para pemberontak di Dongjun jauh lebih banyak daripada sekadar kelompok orang ini. Sekalipun mereka terbunuh, itu hanya solusi sementara. Tuan, membawa orang-orang ini ke jalan tidak hanya akan menambah beberapa mulut lagi untuk diberi makan, tetapi juga akan memperlambat kemajuan kita. Lebih baik kita bunuh mereka. Tak perlu dikatakan lagi, ini perintah militer saya. Jika ada orang yang membahasnya lagi, mereka akan dihukum oleh hukum militer. Ya, juga, saudara-saudara yang terluka harus segera dirawat. Jika kekurangan obat-obatan, pergilah ke kabupaten terdekat untuk membelinya. Jika ada yang terluka parah, kirim mereka langsung ke kabupaten untuk dirawat. Yesikai memerintahkan. Jangan khawatir, Ye Tua, saya akan segera melakukannya. Larut malam, di kamp. Tuan, saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Dongjun kacau balau.
Suesan kembali ke kamp dengan tim kavaleri ringan dan langsung masuk ke tenda Ye Shikai. Suesan, ada apa? Tanya Sang Guanjian. Sejak panen musim gugur tahun lalu, para pemberontak di Dongjun bermunculan seperti jamur setelah hujan. Ada beberapa pemberontak di daerah tempat kita berkemah sekarang. Mereka melawan pasukan pemerintah sepanjang hari, dan gubernur daerah menekan mereka dengan keras, membuat rakyat sulit hidup. Suesan terengah-engah dan melapor kepada keduanya. Jenderal Meng memindahkan kami ke sini agar kami bisa bertempur sampai mati bersama para pemberontak. Suesan mengeluh. Bagi para prajurit, bertempur adalah kewajiban. Karena Jenderal Meng telah mempromosikan kami dengan keras, beliau tentu saja tidak membiarkan kami tinggal di daerah ini dan menjalani kehidupan yang damai. Sang Guanjian membalas, karena para pemberontak ingin memberontak, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Bangsa Qin menghargai seni bela diri dan menentukan gelar mereka berdasarkan prestasi militer. Jika mereka pergi ke medan perang dan memenggal kepala mereka, mereka akan mendapatkan uang, makanan, tanah, dan status. Oleh karena itu, ada banyak prajurit seperti Sang Guanjian di pasukan Qin yang bersemangat berperang. Menekan para pemberontak di Dongjun tidak hanya dapat membuat rakyat hidup stabil, tetapi juga mendapatkan prestasi militer. Semuanya, sepertinya kita tidak akan merasa tenang setelah tiba di Dongjun. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang, ketika pasukan berbaris, mereka harus mengirimkan pengintai untuk menyelidiki sebelum bergerak maju. Aku tidak ingin kesalahan seperti hari ini terulang. Ya. Keesokan harinya, selama berbaris, Ye Shikai terus memikirkan berbagai hal. Mereka akan segera tiba di Dongjun, dan semuanya sama seperti yang dikatakan Mona. Ia menjadi jenderal negara Qin, lalu dipindahkan dari Kabupaten Henei ke Dongjun. Sayang sekali Mona tidak banyak bicara saat itu, juga tidak mengatakan apa yang akan terjadi pada Ye Shikai nanti. Pak Tua Ye, kita sudah berbaris selama 3 hari, dan belum ada pergerakan di sepanjang jalan. Jika tidak ada halangan apapun, kita seharusnya bisa sampai di Kabupaten Puyang besok. Sang Guanjian melaporkan. Baiklah, beritahu saudara-saudara untuk tidak lengah. Kita baru akan aman setelah sampai di Dongjun. Ya, lapor. Tiba-tiba, seorang pengintai datang melapor, kami menemukan sekelompok tentara Qin di depan, sekitar ratusan orang, dengan beberapa tentara yang terluka di antara mereka, dan mereka tampaknya telah dikalahkan. Apa? Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Ratusan tentara Qin ternyata telah dikalahkan. Apa yang mereka hadapi? Tidak perlu ditebak, itu pasti serangan pemberontak, dan jumlah mereka cukup banyak. Bagaimana mungkin ada begitu banyak pemberontak yang begitu dekat dengan Dongjun? Semua pasukan, dengarkan, maju dengan kecepatan penuh, ayo kita lihat. Teriak Ye Shikai. Bab 1445. Ye Shikai memimpin 2000 pasukan kavalerinya dan bergegas maju. Seperti yang diduga, banyak prajurit Qin bergegas keluar dari hutan di depan. Beberapa terluka oleh panah. 3 atau 5 prajurit saling mendukung, melepaskan baju zirah dan helm mereka, dan berlari keluar seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Beberapa prajurit Qin bahkan lebih malu. Mereka bahkan tidak menginginkan senjata mereka. Raut terkejut di wajah mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu. Aku benar-benar tidak tahu apakah penyergapan di hutan itu manusia atau hantu. Sekelompok pengecut, berhenti, siapapun yang berani mundur akan dibunuh tanpa ampun. Sang Guanjian berteriak keras kepada para prajurit yang melarikan diri. Ketika mereka melihat kavaleri perkasa di depan mereka, mereka bergegas seolah-olah mereka melihat seorang penyelamat. Tuan, ada orang yang menyergap di hutan di depan. Anda harus berhati-hati. Seorang prajurit yang melarikan diri berkata dengan gemetar. Apa yang terjadi? Teriak Ye Shikai. Para pemberontak itu bersembunyi di semak-semak dan pepohonan, menembaki kita dengan panah dingin. Kita bahkan tidak bisa melihat mereka. Tuan, biarkan aku memimpin pasukan masuk, aku pasti akan membunuh semua bandit ini. Mancang meminta Ye Shikai untuk bertarung, dan para prajurit di belakangnya juga bersemangat untuk mencoba. Tidak, semuanya dengarkan perintahku, jaga pintu masuk hutan, dan jangan masuk. Ye Shikai memandangi medan hutan. Medan hutan ini rumit, terdapat pegunungan yang dalam di belakangnya, dan vegetasi di hutan itu rimbun serta dedaunannya lebat. Sangat cocok untuk menyembunyikan orang. Tidak heran para prajurit Qin ini trauma psikologis akibat panah dingin, dan kavaleri adalah target yang lebih besar. Jika mereka menyerbu masuk dengan gegabah, hanya ada satu hasil,
yaitu, mereka akan menjadi target hidup para pemberontak. Medan perang kavaleri adalah dataran di mana kalian dapat berpacu melintasi dataran. Memasuki hutan lebat ini seperti ikan di pantai, menunggu untuk mati, jelas Yesikai. Ya, Tuan, begini, meskipun 10.000 pasukan tersebar di hutan ini, tidak ada yang aneh dari luar. Pantas saja banyak tentara Qin yang kalah. Sangguan Jian mengangguk dan berkata, izinkan saya bertanya, jika Anda ingin pergi ke gunung di belakang, apakah Anda harus melewati hutan ini? Yesikai bertanya kepada seorang prajurit yang kalah. Untuk menjawab pertanyaan Anda, Tuan, gunung ini radiusnya 100 mil. Di wilayah kami, jika Anda ingin memasuki gunung ini, hutan ini adalah satu-satunya jalan. Benar saja, pasukan pemberontak ini berniat menduduki gunung ini dan menjadi raja. Yesikai mengerti bahwa banyak dari pemberontak ini kemungkinan besar adalah pemburu, tumbuh besar di pegunungan, pandai memanjat, dan memiliki keterampilan memanah yang akurat. Garnisun setempat memiliki pelatihan terbatas dan kekuatan rata-rata. Jika mereka memasuki hutan ini, mereka hanya akan ditembak hidup-hidup. Bahkan jika pasukan berat menaklukkannya, para pemberontak dapat mundur ke gunung tanpa dasar. Pada saat itu, mereka akan memiliki keuntungan yang lebih besar dalam perang gerilya. Jika Yesikai adalah komandan pasukan garnisun di kabupaten ini, ia pasti akan membangun benteng di hutan ini, yang setara dengan menguasai seluruh gunung. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Mancang. Ia ingin melawan tetapi tidak bisa. Ia merasa sedikit frustrasi. Lindungi para prajurit yang kalah ini untuk kembali ke perkemahan mereka. Misi kita saat ini adalah pergi ke Kabupaten Puyang. Yesikai meminta tim depan seluruh pasukan untuk menjadi tim belakang, dan barisan belakang untuk menjadi garda depan. Mereka segera dievakuasi dari sini dan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Puyang. Petik 2. Tuan, saya tidak menyangka situasi para pemberontak di Dongjun begitu serius. Jika kita tidak menanganinya, pasti akan semakin parah. Dalam perjalanan, Sangguan Jian juga mengungkapkan kekhawatirannya. Lagi pula, mereka akan bertugas di kantor Letnan Kabupaten di Dongjun di masa depan. Bagaimana menghadapi para pemberontak ini juga memusingkan. Tentu saja kita harus mengurusnya. Saya pikir inilah mengapa Meng Tian memindahkan saya ke sini. Yesikai mengeluarkan peta dan melihatnya. Jika semuanya lancar, kita akan tiba besok siang. Biarkan saudara-saudara beristirahat dengan baik selama 2 jam. Kita akan berbaris sepanjang malam nanti. Ya. Modern, Yanjing. Komandan Feng, beberapa prajurit dari Istana Hades telah tiba di Yanjing dan sekarang berada di keluarga Ji. Di villa pinggiran kota, Jeton berkata dengan ringan, dan Komandan Feng, yang disebutkannya adalah wanita berpakaian hitam di depannya, Feng Ling, salah satu dari 4 komandan organisasi bayangan, angin, bunga, salju, dan bulan. Dialah yang menyerang Jiqian di luar Istana Raja Dewa. Tuan sudah tahu berita ini. Dia penasaran mengapa mereka datang. Bukankah Anda sudah melaporkan sebelumnya bahwa Istana Hades sedang sibuk menghadapi krisis dan mustahil bagi mereka untuk datang ke Yanjing? Feng Ling berkata dengan dingin. Ini adalah kelalaian saya. Mohon maafkan saya, Komandan Feng. Kau tak perlu gugup. Perhatian Tuan Muda belum tertuju pada Gunung Kunlun akhir-akhir ini. Hanya saja relik ini sangat besar dan istimewa, jadi dia harus pergi ke sana. Aku tahu bahwa Dewa Hades menghilang di Gunung Suci. Masalah ini telah menyebar baik di Tiongkok maupun di luar negeri. Ratu Dunia Bawah ingin menemukan petunjuk, dan aku juga sedang mencarinya. Jeton mengangguk. Kau salah. Tuan Muda ingin menyingkirkan mereka. Feng Ling memberi isyarat dengan telapak tangannya di depan lehernya, dan artinya sudah sangat jelas. Karena orang-orang dari Istana Dunia Bawah berani datang ke Yanjing, mereka sengaja mencari kematian. Ini adalah niat Tuan Muda dan niat agensi bayangan. Kata-kata Feng Ling menunjukkan sedikit niat membunuh. Yesikai menghilang di Gunung Suci, dan dia dikelilingi oleh para jenderal Istana Dunia Bawah dan Jiqian, jadi Chen Yuxin tentu saja akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Kedua belah pihak sebelumnya tidak saling menyukai, dan kali ini Chen Yuxin bertekad untuk membiarkan mereka mati di Tiongkok. Aku mengerti. Aku pasti akan memenuhi perintah Ratu Dunia Bawah. Meskipun Jeton juga ragu-ragu, ia akhirnya memilih pihak Chen Yuxin. Keluarga Ji. Keluarga Chen tidak bergerak dalam beberapa hari terakhir. Mungkinkah Chen Yuxin telah membuat gerakan baru? Di saat yang sama, Ghost juga merasa sangat gelisah. Setelah berhari-hari di Istana Dunia Bawah, baik itu Eropa, Doris dan Aphrodite,
maupun keluarga-keluarga besar di Yanjing, tidak ada pergerakan, tetapi ini bukanlah pertanda baik. Sebelum ada peristiwa besar, seharusnya ada arus bawah, tetapi sekarang terlalu tenang. Dong, dong, dong. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan Jiqian serta Moji masuk perlahan. Gos, apa yang kau pikirkan? Tanya Moji. Bosnya hilang, tetapi berbagai kekuatan diam. Ini benar-benar membingungkan. Mungkin di saat kritis ini, tak seorang pun berani bertindak gegabah. Di Eropa, Istana Hades bagaikan rencana kota kosong bagi para penguasa daftar kegelapan. Tak seorang pun di markas, tetapi tak seorang pun berani datang. Ngomong-ngomong, Gos, bagaimana kau menghadapi Nona Gu? Tanya Jiqian tiba-tiba. Lagi pula, Gusin hanyalah orang biasa, dan Gos adalah sepasang kekasih. Jiqian khawatir seseorang akan mengancamnya dengan keselamatan Gusin. Bersambung.